sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester, khususnya dalam mata kuliah praktik Komunika Liturgika yang diampu oleh NER John Lipain Citatuas MTH. Sebelum kita masuk dalam khotbah, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas segala tuntunan dan penyertaan Tuhan yang selalu diberikan kepada kami, sehingga dalam persekutuan ini kami masih boleh ada, terkumpul, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Saat ini kami akan membacakan dan merenungkan akan sebagian dari isi firman-Mu. Mari Engkau berkati hati dan pikiran kami, agar sebentar Bapa kami dapat mengerti serta memahami akan firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Ini kami Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu sudah sedia dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membacakan dan merenungkan akan sebagian dari firman Tuhan kita yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 25 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 di bawah perikop Abraham meninggal dan dikuburkan. Firman Tuhan berkata-kata, Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abram dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi. Sekian jauh pembacaan Alkitab kita. Dikatakan berbahagia kepada kita, yaitu mereka yang mendengarnya dan melakukan firman itu hari lepas hari. Dari pembacaan kita di saat ini, saya mengambil suatu tema perenungan yang berjudul berkat Allah dalam duka cita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kematian bukanlah sebuah peristiwa yang baru bagi kita. Bagi banyak orang, kematian merupakan sesuatu yang menakutkan, dan karena itu manusia dengan segala usaha dan upayanya menghindari kematian tersebut. Kematian di sini tidak membedakan orang, intinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Kematian bisa dapat kapan saja, bisa datang kapan saja, dan dalam situasi hidup yang bagaimanapun itu. Kematian juga merupakan suatu misteri hidup bagi manusia, dan hanya Tuhanlah yang mengetahui akan hal itu. Saudara-saudaraku, dari peristiwa ini, setiap hal yang boleh terjadi dan teralami bagi kita, kita harusnya bersyukur karena masih diberikan umur panjang, berkat dan penyertaan Tuhan. Terjadinya peristiwa kematian tentunya akan mengundang isak tangis, rasa duka, bahkan kesedihan yang mungkin lama hilang. Di sini kita teringat akan kehidupan yang boleh terjalin dengan almarhum semasa ia hidup. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita yaitu Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai 11, di sana menceritakan tentang kematian dari Abraham. Di sini memuat tentang Abraham merupakan atau dijuluki sebagai bapa dari segala umat yang percaya. Kemudian ia meninggal, yaitu ia berumur pada 175 tahun. Adanya rasa sedih dari anak dan para sahabatnya karena merasa kehilangan Abraham yang teguh imannya, baik dan setia kepada Allah. Jika saat ini di tengah ibadah penguburan ini kita teringat akan sosok almarhum dan membuat kita bersedih, hal itu sangatlah wajar karena kita adalah manusia yang lemah lagi berdosa. Namun di sini juga harus kita ingat bahwa telah ada kabar sukacita yang menyapa kita, bahwa orang yang telah mati akan berada di sisi Tuhan kita, terlebih jika kematian itu merupakan kematian orang percaya kepada Kristus.
Dan kabar sukacita yang telah kita dengar dalam Kejadian 25 pasal ayat 7 sampai 11 bahwa Allah memberkati seluruh keturunan Abraham. Alkitab berkata bahwa setelah Abraham meninggal, Tuhan Allah tetap memberkati Ishak, seorang anak yang taat kepada ayahnya, dan ternyata Ishak tidak begitu terlarut dalam duka yang berkepanjangan itu. Oleh karena itu, ia tahu Allah mengasihi ayahnya Abraham. Tuhan Allah memberkati Ishak sepeninggal Abraham. Oleh karena itu, dalam duka cita ini pun, melalui firman Tuhan yang telah diperdengarkan saat ini, kiranya berlaku dalam kehidupan keluarga yang sedang berduka saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam perjumpaan iman dan melalui peristiwa ini, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa sekalipun kita harus merasa sangat kehilangan atas kepergian dari saudara kita ini atau siapa saja yang sangat kita sayangi, tetapi kita harus ingat bahwa kematian bukanlah akhir dari kisah, tapi kematian itu merupakan kasih karunia Tuhan. Jika saat ini almarhum telah terpanggil olehnya, maka hal itu juga merupakan kasih karunia Tuhan. Dan jikalaupun dia telah pergi untuk selamanya dan meninggalkan kita, maka itu bukanlah akhir dari berkat Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dahulu, kini, dan untuk selamanya. Kasih itulah yang akan menjadi kekuatan dan pengharapan kita, khususnya bagi keluarga, untuk meneruskan perjalanan hidup ini ke depan dan memfokuskan diri kita kepada Tuhan, sehingga apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak dapat menggoyahkan iman kita. Kita tetap bersyukur meskipun berduka, kita tetap memenuhi pengharapan kepada Allah sekalipun bersedih. Dan biarlah kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa atas bimbingan dan tuntunan-Mu, sehingga kami telah mendengarkan serta merenungkan akan firman-Mu. Firman-Mu ini merupakan penguatan iman bagi kaum keluarga yang telah mengalami duka cita, agar mereka bisa terhibur serta membawa pengharapan yang baru hanya kepadamu. Inilah kami Tuhan, berkatilah hari-hari hidup kami selanjutnya, hanya kami perserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.